Assalamualaikum sahabat, semoga hari-hari kalian semakin baik dari sebelumnya. Kita akan menambah memori hard disk bawah sadar kita dengan aplikasi-aplikasi seputar realita dan Islam. Di bawah ini adalah macam-macam siksa bagi para pelaku riba yang mengerikan. Sebelum lanjut, jika kalian ingin menjadi insan yang bermanfaat, klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Keadaan pelaku dan pemakan riba di neraka. 1. Disuapi batu ke dalam mulutnya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menuturkan kunjungannya ke neraka, kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, sembari membuka mulutnya dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang itu akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Mereka berdua berkata kepadaku, berangkatlah, berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Dalam lanjutan hadis itu disebutkan, adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7047. 2. Diancam dengan perut besar seperti rumah yang dipenuhi ular. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah para pemakan riba, jawab beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. 3. Dosa riba yang paling ringan seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini hasan. 4. Pemakan riba lebih parah dari 33 kali zina. Jeleknya riba disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi yang paham akan kitab Yahudi. Bahkan bisa mengetahui secara umum mana yang syahih dan batil dari kitab itu, lihat Syiar Alam An-Nubala, jilid 3 halaman 489-894. Ka'ab al-Ahbar rahimahullah menyatakan, aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku suka daripada memakan 1 dirham riba yang Allah tahu aku memakannya ketika aku memakan riba. Hadis riwayat Ahmad jilid 5 halaman 225. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadits ini syahih. Di sini beliau bukan menghalalkan zina, melainkan membandingkan dosa antara zina dengan riba. 5. Allah tidak menerima sedekah, infak, dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik. Hadis riwayat Muslim nomor 1015, yang dimaksud dengan Allah tidak menerima selain dari yang thayyib telah disebutkan maknanya dalam hadits tentang sedekah. Ada seorang khalifah yang bertanya kepada seorang yang gila. Maksudnya adalah orang yang tidak berilmu tapi sembrono dalam memberikan fatwa atau jawaban. Wahai engkau, bolehkah aku bertanya? Tanya khalifah. Silakan. Jawab orang gila itu. Jika aku memiliki harta yang ada bunga itu haram, tapi saya mengeluarkan untuk sedekah bagaimana hukumnya? Kata seorang yang gila ini, engkau mempunyai harta yang riba itu haram, kalau kau sedekahkan berpahala sehingga berkurang dosamu. Kata Imam Abu Hanifah, ini orang cerdas, secara dunia. Dia punya harta riba itu dosa dan dia keluarkan karena berpikir mendapat pahala sehingga berkurang dosanya. Padahal sedekahnya itu tidak diterima karena Allah hanya menerima segala sesuatu yang baik. Maksudnya adalah sedekahnya tidak diterima, akan tetapi harta yang diperoleh dari riba tersebut tetap bisa diambil manfaatnya secara dunia, akan tetapi tidak bernilai pahala di mata Allah. 6. Doa pemakan riba sulit terkabul. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan, ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu.
Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Robku. Wahai Robku, padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya?" Hadis riwayat Muslim nomor 1014, 7. Memakan riba membuat hati keras. Allah Ta'ala berfirman, "Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14, makna ayat di atas diterangkan dalam hadits berikut, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3334, Ibnu Majah nomor 4244. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan. Pelaku riba akan memiliki hati yang keras dan tertutupi oleh dosa. Ini mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk merasakan kebaikan dan petunjuk dari Allah. 8. Badan yang tumbuh dari harta haram berhak disentuh api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati Ka'ab bin Ujroh radhiyallahu anhu, "Wahai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 614, Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Ini menggambarkan konsekuensi akhirat bagi mereka yang terlibat dalam riba. Demikian ancaman mengerikan bagi pelaku riba. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi bersabda, "Apabila zina dan riba telah merajalela dalam suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah diturunkan kepadanya." Hadis riwayat Hakim. Amru bin Ash mendengar langsung Nabi mengatakan, bila riba merajalela pada suatu bangsa, maka mereka akan ditimpa tahun paceklik, krisis ekonomi. Dan bila suap menyuap merajalela, maka mereka suatu saat akan ditimpa rasa ketakutan. Hadis riwayat Ahmad. Abdullah bin Mas'ud memberitakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap orang yang banyak makan riba, maka urusannya berakibat pada kekurangan." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Maksudnya, pemakan riba selalu merasa kurang karena rakus pada uang dan harta. Sedangkan uangnya tidak diberkahi Allah. Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa berkembangnya riba merupakan tanda-tanda akhir zaman. Hal ini menunjukkan bahwa riba termasuk dosa besar yang harus dijauhi umat Islam. Dua hadis di bawah ini menginformasikan kepada kita hal di atas. Abu Hurairah memberitakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh akan datang suatu zaman atas manusia, di mana tak seorang pun yang hidup saat itu, kecuali makan riba. Barang siapa yang tidak memakannya, akan terkena debunya." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelang kiamat akan merajalela zina, riba dan minuman keras. Hadis riwayat Tobroni. Alangkah baiknya kita bertaubat sebelum terlambat karena sesungguhnya nikmat maksiat hanya sesaat, dan nikmat ketaatan akan membahagiakan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan taufik, menjauhkan kita dari riba, dan memuliakan kita dunia dan akhirat. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal, dan sebaiknya sesegera mungkin untuk bertaubat. Tinggalkan semua aktivitas-aktivitas ribawi, dan semaksimal mungkin kita perbaiki niat dalam hati kita. Adapun dalam hal-hal tertentu yang bersifat darurat, misalnya dengan alasan keamanan akhirnya kita menyimpan uang di bank, atau kita melakukan transaksi-transaksi melalui bank, maka kita berharap hal ini adalah sesuatu yang jauh lebih ringan dosanya, daripada kita terlibat langsung dengan riba. Dan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa itu. Semoga saya dan kalian yang saat ini sedang terjerat dengan riba, Allah perbaiki niat dan upaya kita untuk mencari solusinya. Subscribe channel ini agar kita semua selalu mendapatkan ilmu-ilmu bermanfaat, doa terbaik dan menjadi generasi yang bermanfaat. Salam sehat selalu, sampai berjumpa di video selanjutnya.